Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sakina Amuda, CGP Angkatan 7 asal Kabupaten Bone Bolango dalam aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Aksi nyata yang saya lakukan di SMP Negeri 1 Kabila Kabupaten Bone Bolango adalah membuat kesepakatan kelas dan pengimbasan budaya positif. Masuknya budaya asing tanpa filter yang sering ditiru murid merupakan salah satu dari sekian banyak dampak yang merugikan dari munculnya kemajuan teknologi yang semakin pesat. Karakter murid menjadi negatif sebagai akibat pengaruh kemajuan teknologi tersebut. Menanamkan kembali nilai-nilai karakter melalui penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu cara yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun anak sesuai dengan segala kodratnya agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah dibutuhkan kolaborasi antara guru dengan kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua, lingkungan masyarakat, dan tentunya dengan murid itu sendiri. Dengan diterapkannya budaya positif tersebut, diharapkan murid akan memiliki karakter yang kuat sesuai dengan nilai dan kebajikan yang tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Tujuan 1. Memfasilitasi murid untuk dapat menyampaikan aspirasinya dan melaksanakan keyakinan yang telah disepakati atas kesadaran dirinya dengan penuh tanggung jawab. Kemudian yang kedua, mewujudkan murid yang memiliki karakter positif yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tolak ukur, murid dapat melaksanakan keyakinan yang telah disepakati dengan kesadaran diri. Terwujudnya pembiasaan baik sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. Lini masa tindakan, berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang pentingnya penanaman budaya positif di sekolah serta meminta izin untuk melakukan pengimbasan pada rekan sejawat. Buat keyakinan kelas bersama-sama semua warga kelas. Melakukan kegiatan pengimbasan pada rekan sejawat tentang konsep budaya positif dan bersama-sama menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid agar dapat rencana tindakan yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan memanfaatkan kekuatan atau ketersediaan sarana dan prasarana tersebut. Dukungan dari orang tua dan melakukan budaya positif di rumah. Kemudian yang perlu dilakukan selanjutnya yaitu membuat keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini mengawali semester genap, kita akan membuat kebiasaan baru, kebiasaan yang akan kita lakukan selama menjalani semester genap. Kebiasaan ini yang dikenal dengan budaya positif. Namanya saja budaya, berarti kebiasaan yang berulang. Bukan budaya, berarti sudah berulang. Nah, kebiasaan ini akan kita jalani selama kalian mengikuti pembelajaran, baik untuk mata pelajaran IPA maupun pada mata pelajaran yang lain. Jadi ada berapa mapel? 10. Nah, ini saya akan bagi dua. Yang pertama, keyakinan kelas, dan yang kedua yaitu kelas impian. Di keyakinan kelas, apa yang akan menjadi kesepakatan kita bersama pada keyakinan kelas ini? Di mana kesepakatan ini dimulai dari dalam diri sendiri. Bisa? Tidak ada paksaan. Apa yang akan kamu tulis di sini akan saya bagikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati
penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu yang dimaksud dengan budaya positif. Kemudian budaya positif ini berkenaan dengan disiplin. Disiplin merupakan suatu kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Itu dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara dan Diana Gosen. Kemudian, tujuan mulia mengacu pada prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Dinamakan nilai kebajikan universal. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini termaktub dalam nilai kelima. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang terakhir, kreatif. Sekarang kita masuk pada 3 motivasi perilaku manusia. Terkadang kita sering melihat anak-anak atau peserta didik itu bermacam-macam perilaku yang mereka perlihatkan kepada kita. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini biasa terjadi. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi perilaku manusia ya. Kemudian yang berikut mengenai disiplin. Disiplin ini ada 3, yaitu yang pertama biasa yang disebut dengan hukuman. Yang berikut ada yang disebut dengan konsekuensi. Dan yang berikut ada yang disebut dengan restitusi. Mari kita lihat sama-sama apa masing-masing pengertian dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama, hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Itu biasa hukuman. Kemudian, sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Ini biasa kita lakukan pada musyawarah. Dan yang terakhir, restitusi. Pada restitusi ini pengertiannya yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini dikemukakan oleh Gosen pada tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini dikemukakan oleh Charles Gosen pada tahun 1996. Jadi itu perbedaan dari 3 pengertian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kemudian saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mereka mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar mereka melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini dikatakan oleh El Picor. Nah, pengaruh daripada janji ini kita biasa diperhadapkan dengan 3, yaitu pengaruh jangka pendek dan kedua ya, jangka pendek dan jangka panjang. Pertama, penghargaan efektif pada jangka pendek ya. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka
waktu yang pendek. Kemudian yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam dirinya. Kemudian yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan yang baik kita lakukan. Nah, ini biasa yang sering kita lakukan pada peserta didik ya, mengenai penghargaan. Ya, pada jangka pendek ini kita menginginkan seseorang itu melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka yang hanya singkat, bukan terus menerus. Dan yang berikut, penghargaan tidak efektif. Nah, penghargaan ini memang tidak efektif bagi setiap siswa. Di mana yang pertama, suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan prasyarat hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Mereka berbuat itu bukan dari dalam, hanya karena ingin mendapatkan penghargaan. Yang berikut, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Yang berikut, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Dan yang terakhir, yang keempat, orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Itu pada kehidupan sehari-hari. Nah, pada siswa sering kita lakukan ini. Mereka ingin melakukan apa yang kita inginkan itu tentu hanya karena ada sesuatu, menginginkan imbalan, menginginkan penghargaan. Jadi hal itu berusaha seefektif mungkin kita hindari. Nah, penghargaan ini biasanya merusak hubungan. Ya, penghargaan bisa merusak hubungan. Pertama, ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Yang kedua, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Yang ketiga, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Dan yang terakhir, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Jadi kita tidak memberikan peluang yang baik bagi peserta didik karena selamanya harus ada penghargaan. Mereka berbuat atau melakukan sesuatu bukan dari dalam diri mereka, hanya termotivasi dengan penghargaan-penghargaan yang kita berikan. Ini yang kita usahakan hindari. Yang berikut, penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Bapak Ibu, apabila ada seorang yang berbuat salah, apa yang akan kita lakukan? Ini biasa yang terjadi pada diri siswa. Nah, pertama kita menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Yang berikut mengatakan, kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Yang berikut mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Bertanya padanya, kenapa kamu
mendidik dan membiasakan. Ini biasanya yang kita sering temui. Nah, sekarang kita lihat keyakinan kelas. Keyakinan kelas sebelum biasanya kita buat ini kesempatan untuk melakukan keyakinan kelas bagi Bapak Ibu karena kita akan masuk pada semester genap. Nah, keyakinan kelas itu seharusnya dua. Keyakinan kelas pada guru sebagai perwalian dan keyakinan kelas pada guru di setiap mapel. Karena alangkah baiknya 10 mapel ini akan melakukan keyakinan kelas supaya di setiap akhir daripada semester kita kan akan berbenturan dengan kewajiban siswa untuk memberikan tugas dan memenuhi segala tuntutan yang kita berikan kepada mereka. Nah, kalau kita sudah melakukan keyakinan kelas pada awal semester, maka itu yang menjadi acuan kita seterusnya. Artinya akan menjadi tuntutan bagi kita kepada mereka bahwa ini kau melanggar keyakinan yang sudah kita sepakati. Maka mereka tidak akan banyak mengomentari kita atau membuat alasan. Karena ini sudah terbangun di saat kita memasuki awal semester. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu fleksibel, tidak menjadi yang bersifat statis. Artinya tidak ada perubahan. Dia bisa berubah ketika ada kesepakatan bersama. Nah, ini contoh-contoh keyakinan kelas. Saya rasa semua kita kan punya kreativitas masing-masing dalam meluangkan keyakinan kelas. Jadi tidak perlu saya ini satu persatu. Ini tugas guru dan tugas murid sudah kita ketahui bersama. Jadi tidak perlu. Nah, ini kita masuk pada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini terkadang yang kita sering sepelekan pada peserta didik. Ternyata peserta didik yang berbuat masalah itu karena ada 5 kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, baik dari keluarga maupun pada masyarakat. Terutama pada keluarga, pada lingkungan dia dibentuk. Yang pertama, kebutuhan penguasaan. Yang berikut, kasih sayang dan rasa diterima. Yang berikut, kesenangan, kebebasan, dan bertahan hidup. Ini yang sering kita temui persoalannya pada peserta didik. Ini contoh ya, ini contoh 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini kita akan ini perilaku dari siswa ini yang sering kita temui. Misalnya, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, mana kebutuhan yang tidak terpenuhi bagi diri anak tersebut? Yang dari 5 kebutuhan tadi, di sini cuma dituangkan 4. Mana yang tidak dia rasakan sampai dia mengatakan hal ini? Biasanya kalau anak mengatakan hal ini, kita bilang anak ini tidak sopan. Ya. Kan? Ungkapan yang itu sering kita lakukan pada tidak sopan ya, mulai dari body. Padahal ada satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi bagi dirinya. Sampai dia berkata demikian. Nah, kita lihat pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Ternyata di sini ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Maka kita lihat pertama, kebutuhan apa yang tidak terpenuhi sampai dia mengatakan hal demikian. Penguasaan, cinta dan kasih sayang, kesenangan atau kebebasan. Di apa? Iya. Berarti ada kebutuhannya putra yang tidak terpenuhi. Ya, betul itu Ibu Supri. Ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Iya. Nah, kalau kita lihat bersama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Apa yang tidak terpenuhi pada anak ini? Berarti dia tidak ada
ibu guru. Ya. Ini yang berikut. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Nah, tidak terpenuhi kebutuhan kasih sayang di rumah. Maka di sini dia mencari kasih sayang itu, cinta dan kasih sayang. Berikut kalimat, aku hebat kan bisa bikin ibu kejar aku. Nah, ini kalimat yang sangat tidak cocok sebetulnya. Aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Kalau bahasa hari-hari boleh dihabuti. Tapi kan tidak seperti itu kita menghadapi siswa. Aku hebat kan bisa bikin ibu kejar aku. Nah, di sini ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, yaitu penguasaan. Ya, penguasaannya yang dia kurang dapat dari rumah. Nah, ini lagi. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Biasa anak-anak pelajaran SPK suruh gambar-gambar terus. Mau kalah ke orang. Bomba gambar poli. Nah, di situ kebutuhan yang tidak terpenuhi itu yaitu kebebasan. Kita tidak memberikan kebebasan pada mereka apa yang ingin mereka lakukan. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan enggak seru jadinya. Ada kebutuhan yang tidak terpenuhi di situ. Kesenangan. Ya, kesenangan yang tidak terpenuhi. Bilang menyanyi tingo, patau itu mau tingo. Citra. Biasa dia mau meja, atau itu yang mau. Karena ingin kelas aman. Apa tegurlah dia dengan bahasa yang sopan, jangan wati-watiko. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Bilong putih, puji, dan arti ada kebutuhan yang tidak dipenuhi, yaitu cinta dan kasih sayang. Ya. Itu beberapa contoh ya dari 5 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi bagi siswa. Sekarang 5 posisi kontrol. Nah, ini yang sering kita jumpai lagi pada kehidupan sehari-hari. Pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal atau kata-kata. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan pada murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau berikut, kamu selalu saja salah. Selalu pasti, selalu yang terakhir selesai, kalaita. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia sendiri. Ya, kita lakukan sama-sama ya. Makanya mari kita ubah. Sekarang pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begitu? Biasa. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ternyata itu dampak psikologi bagi siswa tersebut. Nah, ini posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif
ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Artinya bahasa kasarnya mau pulang bau. Jamu elah. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Artinya ini guru ya, siswa memposisikan guru itu hanya satu orang yang menjadi favoritnya. Bahasa kasarnya begitu. Nah, sekarang posisi terakhir, memantau. Oh iya, posisi keempat ini pemantau. Terakhir, satu yang terakhir. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan striker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus dan respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Ini kalau saya lihat biasa dipakai oleh seorang guru BK, pemantau ini. Nah, ini terakhir. Harusnya posisi kita seorang guru itu di sini sebagai manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana